Halo, selamat pagi. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari tugas 5, yaitu untuk nomor 3 yang saya beri nomor 8, ya, pembahasan nomor 8 dan juga nomor 4 nanti ini pembahasan nomor 9, soal 9. Jadi untuk rangkaian arus searah di sini diperlihatkan rangkaian resistor di mana ada 5 buah resistor masing-masing R1 8 ohm, R2 4 ohm, R3 2 ohm, R4 4 ohm, dan R5 3 ohm. Dirangkai seperti gambar ini. Kemudian di sini harus jelas ada I1, ya, kita I1 yang di atas, dan yang di sini ada I2 dan di sini ada I. Sehingga untuk pertanyaan bagian A, yaitu berapakah, hitung hambatan ekuivalen dari rangkaian, kemudian juga hitung I1 dan I2 jika PAC sama dengan 42 volt. Nah, di sini ada jawaban-jawaban yang kita akan buktikan nanti apakah sesuai dengan yang kita dapatkan. Dan mungkin saja akan berbeda di sini nantinya karena yang ini gambar tidak jelas. Tapi kalau kita konsisten saja, kita pasang I1 di sini dan I2 di sini. Oke. Ya, untuk ini kita harus tuliskan apa yang diketahui. Jadi untuk nomor 8 yang diketahui adalah masing-masing tahanan tadi itu R1 sama dengan 8 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, R4 sama dengan 4 ohm, dan R5 sama dengan 3 ohm. Jadi kemudian ada yang lain tadi bahwa PAC itu sama dengan 42 volt. Dan ini kita harus gambarkan karena ini harus ada gambar. Jadi ada arus I melalui R1 dan R2 yang di seri. Kemudian rangkaian terbagi secara paralel. Yang satu melalui R5 dan selanjutnya yang satu melalui R3 dan R4 dan keluar lagi melalui titik C. Ini titik B di sini, titik A di sini, dan arus yang mengalir adalah I. Jadi ini yang diketahui. Nah, sekarang kita tuliskan yang ditanyakan. Ditanyakan tentu adalah berapakah RAC, ya, hambatan pengganti. Ini bagian A. Dan yang kedua adalah bagian B, berapakah I, berapakah I1. Nah, saya harus tuliskan saat I1 di sini yang melalui di sini dan di sini I2. R1, R2, R5, R3, R4. Dan ditanyakan lagi adalah I2, ya, sama dengan berapa untuk kondisi tadi tegangan 42 volt. Jadi kita bisa jawab di sini itu untuk bagian A. Kita bisa melihat bahwa RAC itu tidak lain adalah, atau R ekuivalen itu tidak lain adalah R1 ditambah R2, nah ini di paralel, ditambah RBC. Nah, ini yang harus dicari.
RBC. Jadi kita harus cari RBC dulu. Karena RBC ini adalah paralel dari R5 dengan R3 dan R4, maka kita harus tuliskan di sini RBC. Nah, harus ini karena paralel, C per RBC sama dengan C per R5 ditambah C per R3 tambah R4. Karena ini di seri di sini, jadi kita tambah seperti ini. Maka kita akan memperoleh C per RBC tidak lain adalah C per R5 sendiri adalah 3 ohm, berarti C per 3 tambah R3 tambah R4, 2 tambah 4 sama dengan berarti C per 2 ditambah 4 ohm. Jadi C per 6. Jadi kita akan dapat C per RBC, ya ini adalah C per 3 ditambah C per 6. Tidak lain adalah 3 per 6. Nah, dengan kata lain, kita akan dapatkan RBC sama dengan 6 per 3 atau 2 ohm. Ya, itu adalah hanya. Sehingga kita akan melihat di sini RAC tidak lain adalah dari atas ini R1 ditambah R2 ditambah RBC sama dengan R1 adalah 8 ohm ditambah 4 ohm ditambah 2 ohm. Jadi akhirnya kita akan dapatkan 14 ohm. Ya, itu jawaban untuk pertama. Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar arus I1 dan I2, kita harus melihat dulu. Jadi caranya adalah untuk bagian B, kita akan menuliskan bahwa PAC tidak lain adalah sama dengan I dikali RAC. Nah, RAC ini kita sudah tahu tadi. Jadi kita akan dapatkan I langsung. Jadi I tidak lain adalah VAC dibagi RAC. Ini sama dengan 42 volt dibagi dengan RAC tadi adalah 14 volt ohm. Jadi kita akan mendapat sama dengan 3 ampere. Ya, di sini ada volt, di sini ada ohm. Jadi volt per ohm tidak lain adalah ampere. Kita langsung mendapatkan I. Kemudian bagaimana mencari I1? Ya, I1 tidak lain adalah, ya, I1 itu adalah arus yang mengalir di R5. Jadi tidak lain adalah PBC dibagi dengan R5. Jadi tidak lain adalah jadi ini berikutnya PBC dibagi dengan R5. Nah, sekarang ini PBC belum dihitung. Nah, jadi kita akan hitung PBC. PBC tidak lain adalah, ya, PBC ini tidak lain adalah VAC dikurang VAB. Iya kan? Jadi tidak lain adalah VAC dikurang VAB. Tidak lain adalah VAC dikurang I dikali R1 ditambah R2. Nah, inilah VAB karena melalui arus yang melalui R1 dan R2. Jadi kita akan dapatkan VAC itu adalah 42 dikurang I tadi arus yang mengalir adalah 3 ampere. Ini 3 ampere dikali dengan R1 tidak lain adalah 8 ditambah 4 ohm. Jadi kita akan dapatkan 3 kali 12 jadi 42 kurang 36. Ya kan, ini 12 kali 3 36.
Jadi kita akan mendapatkan sekitar 6 volt. Jadi PBC ini adalah 6 volt. Jadi kita akan dapatkan 6 volt dibagi dengan R5 adalah 3 ohm. Kita akan dapatkan sama dengan 6/3 berarti 2 ampere ya. Ini 2 ampere, 2 volt per ohm atau 2 ampere. Dan sementara itu I2 tidak lain adalah VBC per R. Ini I2 tidak lain adalah yang melalui seri antara 3 dan R3 dan R4. Ini R3 dan R4. Berapa I2 ini? Jadi kita harus bagi dengan seri dari R3 dan R4 adalah dijumlahkan R4. Sehingga kita dapatkan PBC 6 volt dibagi dengan R3. R3 adalah 2 ohm. 2 ohm ditambah 4 ohm. Ini 4 juga. Tunggu dulu. R3 ya. R3 2 ohm tambah 4 ohm. Jadi kita akan dapatkan 6 volt per 6 ohm atau 1 ampere. Jadi arus yang di sini ini sama dengan 3 ampere, sedangkan arus yang di sini itu adalah 2 ampere dan di sini 1 ampere. Jadi itu adalah jawaban yang untuk soal nomor 3 pada tugas 5 ini. Jadi di sini memang sedikit ada perbedaan, tergantung yang mana yang dia maksud. Ini juga soal tidak jelas, tetapi kita memberikan penjelasan lebih bagus sehingga kekonsistenan kita akan mendapatkan seperti apa yang sudah ada ini. Terima kasih.